Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Triwin Official. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada di segmen Mommy and Baby. Nah, seperti yang kalian lihat di thumbnail aku, yaitu aku bakalan berbagi tips tentang gimana sih cara menyusui anak dengan cinta, menyapi anak dengan cinta, bunda-bunda semuanya. Nah, untuk bunda-bunda, mama-mama, dan ibu-ibu semuanya yang mau menyapi anak, jadi langkah pertama yang kalian lakukan yaitu adalah jangan takut ya bunda-bunda semuanya. Jangan takut dengan omongan orang yang pastinya kata orang-orang sih ini kalau nyapi anak susah atau apa gitu. Jangan takut gitu ya bunda-bunda. Nah, sesuai dengan anjuran, masa menyusui anak itu adalah 2 tahun. Nah, kebetulan sekali Kimberly itu kemarin tanggal 5 Januari itu kan dia udah 2 tahun. Nah, Kimberly itu anak aku, Bun. Oke bunda, dan seperti yang kita ketahui ya bunda, masa menyusui itu adalah masa emas untuk bayi. Nah, dan itu tuh disebut dalam golden age ya bunda ya. Masa menyusui dalam ajaran Islam adalah 2 tahun. Firman Allah Subhanahu wa taala, ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Nah, itu disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 gitu, Bun. Tapi dalam anjurannya ya, Bun, itu bukan suatu kewajiban. Kalau misalnya ada bunda yang ingin menyapi anaknya di bawah usia 2 tahun, itu nggak apa-apa gitu bun, karena itu bukan suatu kewajiban. Itu hanyalah anjuran dari firman Allah Subhanahu wa taala gitu yang aku pelajari gitu bun. Nah, karena anakku udah usia 2 tahun kemarin itu, jadi aku ini bun mulai berusaha gitu gimana sih caranya biar anakku ini mulai lepas dari dia menyusui gitu, mulai menyapihnya. Jadi aku lakukannya pelan-pelan gitu bun. Aku kasih sugesti positif untuk anak aku, kayak gini misalnya, nak kamu udah gede, kamu udah 2 tahun, gak boleh nenen lagi gitu bun. Pokoknya kita harus secara hati ke hati bicaranya itu, karena dia udah mulai ngerti ya bun. Dia udah aku ajak ngomong itu udah, ya karena aku ibunya kan cuman berdua doang gitu, kadang aku kasih sugesti positif terus pokoknya, karena dia udah gede, udah 2 tahun, gak boleh nenen lagi, malu sama teman-teman gitu. Pokoknya sehabis dia ulang tahun 2 tahun itu dia tanggal 6-nya itu mulai hari pertama ya bun, hari pertama banget itu aku sapi. Sebenarnya agak khawatir, takut dia nangis, takut dia rewel, cuman alhamdulillah siangnya itu dia tanpa nanyain nenen, karena dia udah aku biasain kalau misalnya dia kayak letih atau lelah pengen tidur gitu kan, dia biasa nyari nenen tuh. Langsung aku kasih sugesti kayak gini, nak kamu udah 2 tahun jadi nggak boleh nenen lagi, mimi susu, karena anak aku itu nggak mau sufar sama sekali bun. Jadi dia itu maunya susu UHT gitu kan. Ya udah nggak apa-apa kasih susu UHT selama kita tahu bahwa dia tuh baik-baik aja, pencernaannya baik-baik aja. Jadi nggak ada yang diare, nggak ada yang pupnya itu keras atau gimana, nggak ada. Pokoknya ya alhamdulillah lancar aja gitu dikasih susu UHT. Nah, dia itu ini kita harus kasih makanan kesukaan dia. Pokoknya kasih makanan kesukaan dia biar dia itu kenyang. Jadi dia bisa lupa sendiri dengan nenen atau asi yang biasa dia menyusui gitu guys, gitu bun. Gitu. Nah, pada hari pertama itu aku menyapih dia siangnya itu nggak apa-apa, cuman karena dia biasa tidur siang itu harus sambil nenen, jadi aku akan khawatir banget. Pokoknya aku ajak main terus kan siangnya itu. Nah, udah waktunya gitu sore dia kayaknya ngantuk bun. Nah, ngantuk abis itu nangis kan, mulai nangis lah, mama nenin minta nenin gitu kan. Pokoknya dia udah drama nangis gitu, tapi aku kuat gitu kan, kuat enggak nak, kamu udah 2 tahun. Pokoknya aku kasih sugesti terus. Nah, habis mandi gitu terus aku tidurin di sini, terus mama sholat dulu ya nak gitu.
mama sholat asar dulu ya gitu. Pokoknya tuh melo banget, nggak kuat gitu kalau lihat anak nangis minta nenen gitu kan, udah 2 tahun. Soalnya gimana ya, kalau kita nggak kuat, nggak tegel gitu istilahnya, pasti kita bakal kasih nenen lagi dan itu gagal menyapinya gitu guys. Jadi kita harus kuat juga, anak juga harus diberi kekuatan juga gitu. Kata-kata yang positif yang dia dapat bisa menerima dari hati ke hati gitu. Nah aku sholat asar tuh dia udah ya ngeringi-ngeringi gitu, nggak terlalu nangisnya, nggak terlalu kejer banget, terus ngering-ngering gitu sambil mainan boneka gitu ceritanya. Tapi dalam posisi dia udah kenyang ya guys, abis mandi dia udah kenyang. Terus aku pakein jilbab di sini, aku pakein jilbab kan. Terus ini kan katanya mau beli es krim gitu, tapi mama tinggal sholat dulu gitu. Habis aku selesai sholat, alhamdulillah dia tidur sendiri pada hari ke-1 itu. Alhamdulillah banget, itu tidur sendiri dan dia bangunnya jam 5. Itu mulai tidurnya jam 3 sore kayaknya bun. Jam 3 sore dia tidur sampai jam 5 bangun, alhamdulillah banget. Terus dia bangun tidur itu tidak nanyain nenen sama sekali, enggak. Kalau dia bangun tidur itu yang dia cari itu susu sama cemilan. Jadi kita itu harus siapin kayak cemilan, apa roti, apa kerupuk-kerupuk kayak gitu dia doyan, sama ciki-ciki kayak gitu. Cuman kalau ciki aku nggak terlalu sering kasih untuk Kimberly. Jadi aku kasih susu sama roti gitu guys. Terus dia nonton TV, habis nonton TV kita mainan lagi sampai malam. Sampai malam dia mau tidur panik lagi sih. Cuman alhamdulillahnya si bapaknya Kim itu dia tuh ngerti kalau misalnya kan aku khawatir banget ya, padahal anaknya sih nyantai banget alhamdulillah. Karena aku khawatir banget, mungkin aku kecapean, aku disuruh tidur sama dia di gendong-gendong bapaknya tidur sendiri, dan alhamdulillah itu nggak rewel sama sekali. Hari-hari selanjutnya paling dia kalau ngelilir itu nangis, nanyain nenen, cuman nangisnya tuh nggak terlalu kejar, jadi dia kayak cuman ngerengek aja. Jadi aku tanpa ngasih apa itu, kayak orang-orang misalnya dikasih lipstick lah biar dia takut, digambar-gambar lah, atau dikasih garam atau dikasih apa, itu tanpa, alhamdulillah tanpa aku kasih kayak gitu. Tapi anak itu aku ajak bicara terus, aku ajak ngomong, nah kamu udah besar gitu ya, pokoknya kamu udah 2 tahun, jadi malu kalau misalnya nenen gitu ya. Terus aku giniin, tuh lihat tuh kakak-kakak udah nggak nenen, masa Kimberly nenen, malu nak, kayak gitu. Pokoknya aku kasih sugesti positif terus untuk anak aku biar dia itu kayak gimana ya istilahnya, mikir oh malu itu gimana. Terus dia pokoknya udah aku kasih sugesti positif gitu bun, dan alhamdulillahnya dia ngerti gitu. Terus nggak lupa pada malamnya dia udah mulai tidur, aku sholat tahajud ini tuh, ini ya bun ya, tips juga ya. Tips yang kedua yaitu kita pasrah sama Allah, kita sholat tahajud, minta sama Allah, ya Allah aku mau menyapi anakku, semoga hati anakku juga ikhlas gitu kalau misalnya dia udah nggak nenen lagi gitu. Dan alhamdulillahnya ya Allah dikabulkan. Dan setiap tidur jangan lupa kita solawatin dia, kalau istilahnya dia gimana ya, solawatin 10 kali atau 3 kali, terus kita tiupin ke ubun-ubunnya. Itu aku sih, itu bukan suatu ritual ya bun, tapi ini tuh berguna banget. Jadi dia itu kayak bisa lulut gitu sama mamanya, bisa ngerti apa yang dibilang sama mamanya gitu bun. Alhamdulillah banget, karena kita selalu menyertakan doa menjunjung Nabi Muhammad SAW gitu bun. Kalau kita doa terus kita menyertakan Nabi Muhammad, insya Allah sih bakal dikabulkan sama Allah, amin. Dan langkah selanjutnya, kalau misalnya anak rewel gak usah takut. Terus kalau misalnya ngelilir malam-malam, kita harus bisa ngajak ngobrolnya. Terus diajak ngobrol aja bun, pelan-pelan. Terus alhamdulillah dalam waktu seminggu si Kimberly kalau malam itu udah mau tidur sendiri dan bangun pagi dia tanpa minum sufor sama sekali. Dan untuk anjuran lagi, kan aku searching gitu, ternyata
Super sama UHT itu katanya sih bagus UHT gitu. Tapi untuk bunda-bunda yang kasih Super biar anaknya bisa tenang terus tidur pulas atau apa, itu masing-masing ya bunda ya. Pokoknya gimana ya, masing-masing bunda aja. Yang terbaik untuk anak itu pasti bunda bakal ngerti, terus bakal searching pokoknya gimana yang terbaik untuk anaknya. Itu aja sih bun, tips dari aku. Semoga bunda-bunda semuanya paham dan semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya yang mau menyepi anaknya. Sekian dari aku, sini nak. Sekian dari aku, itu anak aku udah datang. Semoga bunda-bunda semuanya suka dengan video ini ya bun. Oke, dari aku sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.